Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam kajian kalam. Pada kajian sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang satu mazhab yang penting di dalam dunia Islam, yaitu mazhab Syiah, dilihat dari sisi bahasa maupun dari sisi terminologi. Pada kajian kali ini saya ingin membahas tentang mazhab Syiah khusus Syiah Isna Asy'ariyah atau Syiah 12 imam. Kita ketahui Syiah Isna Asy'ariyah atau disebut juga dengan Imamiyah memiliki beberapa ciri ataupun prinsip. Yang pertama, bahwa imam yang diyakini haruslah seorang yang maksum sebagaimana para nabi. Jadi suci, tidak memiliki dosa. Yang kedua, karena kemaksuman atau keterjagaan dari dosa merupakan sifat batiniah dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka imam juga harus seperti nabi, dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menentukan imam adalah melalui nas, dalil jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, bahwa pengganti khalifah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 12 orang yang telah diperkenalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib dan 11 putranya yang maksum, yaitu Imam Hasan, Imam Hussein, dan 9 orang dari keturunan Imam Hussein. Dan imam yang terakhir adalah Mahdi Maud yang saat ini hidup dan sedang gaib, yang ketika syarat-syarat bagi kemunculannya terpenuhi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Mahdi akan menampakkan diri di tengah umat manusia dan mendirikan satu pemerintahan yang adil di muka bumi. Sekali lagi, prinsip yang pertama, imam harus maksum, terbebas dari dosa sebagaimana nabi. Kemudian yang mengetahui kemaksuman kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus seperti nabi, dan yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dasar dari ini adalah berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pengganti nabi adalah 12 imam. Pada umumnya Syiah Isna Asy'ariyah disebut dengan Imamiyah, yakni jika disebut Imamiyah saja tanpa ada tambahan, maka maksudnya adalah Syiah Isna Asy'ariyah. Dalam hal ini misalnya tokoh Syiah, misalnya Syekh Mufid mengatakan, adapun penyebutan sebuah kelompok Syiah dengan Imamiyah yang demikian itu merupakan satu identitas bagi siapa saja yang meyakini kewajiban keberadaan imam di setiap zaman. Kemudian mewajibkan juga adanya nas atau dalil Al-Quran dan Sunnah, kemaksuman dan kesempurnaan atas setiap imam. Kemudian membatasi imamah dari keturunan Husain bin Ali hingga Ali Ridha, Ali bin Musa, dan seterusnya. Ini adalah kata-kata Syekh Mufid. Bahkan kata Syiah disebut tanpa adanya satu tambahan keterangan, ini menunjukkan juga pada Isna Asy'ariyah. Sebagaimana dikatakan Qasyiful Ghita, pada saat ini nama Syiah yang disebut tanpa ada tambahan keterangan adalah khusus ditujukan pada Imamiyah yang merupakan kelompok Islam terbesar setelah Ahlu Sunnah. Kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip Isna Asy'ariyah atau Syiah Isna Asy'ariyah. Prinsip-prinsip mazhab Syiah Isna Asy'ariyah adalah yang pertama, tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala, kenabian atau nubuwah, hari kebangkitan atau ma'ad, keadilan atau adil, dan kepemimpinan atau imamah. Keyakinan Syiah Imamiyah Isna Asy'ariyah tentang tauhid
Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tiada sekutu baginya dan zatnya tidak terbilang dan tidak pula tersusun. Karena itu sifat zatnya adalah inti dari zatnya. Tauhid zati dan tauhid sifati esa dalam zat dan sifat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala adalah esa dalam penciptaan dan pemeliharaan, disebut dengan tauhid khaliqiyah atau rububiyah. Esa dalam penciptaan dan pemeliharaan, yakni tidak ada pencipta dan pemelihara selain Allah Subhanahu wa taala yang mandiri, merdeka dan tidak bergantung. Allah Subhanahu wa taala adalah esa dalam penyembahan dan peribadatan, disebut dengan tauhid ubudiyah, esa dalam peribadatan. Karena itu tidak ada zat yang patut ditaati dan disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada penjelasan selanjutnya. Keyakinan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah tentang kenabian, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk membimbing, memberi petunjuk kepada manusia. Yang pertama adalah Nabi Adam dan yang terakhir adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua para nabi itu terjaga dan terpelihara dari dosa. Jadi semua nabi adalah maksum. Di tengah mereka ada 5 nabi pembawa syariat, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir. Al-Quran adalah kitab langit yang terakhir dan syariat Islam adalah syariat ilahi yang terakhir. Kemudian Syiah Imamiyah Isna Asyariyah berkenaan dengan hari kebangkitan, bahwa setelah kehidupan di dunia dan di alam kubur atau barzah, terdapat suatu kehidupan lain di alam akhirat yang disebut dengan kiamat. Di alam itu para hamba akan dibangkitkan dan masing-masing menerima balasan atas seluruh perbuatannya selama di dunia. Ini sama ya dengan Ahlus Sunnah. Keyakinan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah berkenaan dengan keadilan, bahwa pengertian satu perbuatan itu dari sisi baik atau husn dan buruk atau kub memiliki 2 pengertian. Perbuatan baik seperti apa? Seperti adil, jujur, menepati janji, dan seterusnya. Sementara perbuatan buruk seperti zalim, khianat, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala suci dan bersih dari semua perbuatan buruk dan tercela. Karena itu tidak ada sesuatu pun dari perbuatan Allah yang sia-sia dan tercela. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Berkuasa, Maha Bijaksana. Perbuatan yang dilakukan oleh Sang Maha Kaya, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana pasti tidak kecuali perbuatan yang baik dan bijaksana. Kemudian keyakinan berkenaan dengan imamah. Keyakinan Syiah Imamiyah Isna Asyariyah terhadap imamah telah dijelaskan pada topik sebelumnya. Cuman penjelasan rincinya tentang akidah dan keyakinan imamah berhubungan dengan misalnya ilmu kalam belum ya. Kemudian kita masuk pada sejarah kalam imamiyah. Pemimpin maksum pertama menurut Isna Asyariyah yaitu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Ali adalah memiliki kepribadian yang paling pandai di antara para sahabat Nabi. Dia telah membahas persoalan akidah seperti misalnya tauhid, qada, qadar, amru bainal amrain, suatu perkara di antara 2 perkara, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semua itu dicatat dibukukan dalam khutbahnya Ali bin Abi Thalib, yaitu di kitab Nazhul Balaghah. Jadi kalau ada mazhab sebelumnya kita sudah menjelaskan, mazhab Ahlus Sunnah, mazhab Maturidiyah, mazhab Asy'ariyah memiliki kitab rujukan, maka Isna Asy'ariyah juga memiliki kitab rujukan. Yang pertama kali adalah khutbah atau kata-kata mutiara dari Imam Ali bin Abi Thalib yang dibukukan dalam Nazhul Balaghah. Oleh karena itu dapat dikatakan ilmu kalam imamiyah atau Isna Asyariyah merupakan ilmu kalam
menurut eh, internal ya, informasi dari Syiah paling awal yang ada di dunia Islam. Setelah Amirul Mukminin Ali, kemudian ada sekelompok sahabat dan tabi'in yang merupakan murid dan pengikut Ali. Mereka melakukan diskusi, dialog, pembahasan tentang masalah-masalah kalam, khususnya berkaitan dengan imamah. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib itu sendiri, sudah ada sekelompok sahabat yang suka berdiskusi tentang tema-tema kalam. Oleh karena itu, Alamah Tabatabai mengatakan kalam imamiyah memiliki sejarah yang kuno yang muncul sejak sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para mutakalim di masa itu, misalnya Salman, Abu Zar, Mikdad, Amr bin Ham, dan lain sebagainya. Sementara dari tabi'in, seperti misalnya Rashid, Kumail, Maisam, dan anak keturunan Imam Ali yang dibunuh oleh dinasti Umayyah. Kemudian pada masa Imam Muhammad Baqir dan Imam Ja'far Shadiq, para mutakalim itu menyibukkan diri dengan melakukan berbagai kajian dan menulis buku. Kalam dan mutakalim sejati Syiah amat dimuliakan dan dihormati oleh para imam ahlul bait. Imam-imam ahlulnya, ini informasi selanjutnya, kalau kita bilang imamiyah, Isna Asyariyah, ya imam-imam ahlul bait sama saja. Nah, imam-imam ahlul bait bukan saja melakukan kajian dan pembahasan tentang kalam dan akidah, bahkan juga berhasil mendidik murid-murid terkemuka. Jadi pertama, murid-murid yang membahas tentang isu-isu kalam adalah murid Imam Ali sendiri pada masa Imam Ali, yang seterusnya adalah imam setelahnya, di antaranya para sahabat Imam Ja'far As-Shadiq. Ada sekelompok orang yang Imam Shadiq sendiri menyebut mereka sebagai mutakallim, seperti misalnya Hisham bin Hakam, Hisham bin Salim, Hamran bin A'yun, Abu Ja'far Ahwal, yang dikenal dengan sebutan Mu'min Thaq, Qais bin Mashir, dan seterusnya. Kemudian dalam Usul Kafi dinukil sebuah kisah tentang dialog kelompok ini dengan salah seorang penentang di hadapan Imam Ja'far As-Shadiq. Hal ini membuat Ja'far As-Shadiq merasa bangga. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan penulisan buku akidah, ilmu kalam imamiyah jauh lebih awal dari yang lainnya. Isa bin Raudah Tabi adalah orang yang pertama menulis buku tentang pembahasan imamah. Kemudian Ibnu Nadim menyebut Ali bin Ismail bin Maisam Thamar yang wafat pada 179 Hijriah sebagai orang yang pertama berbicara tentang masalah imamah. Kemudian menyebut karyanya misalnya Imamah dan Al-Istiqa. Kemudian ada juga Hisam bin Hakam, seorang mutakalim Syiah yang terkemuka pada masa Imam Ja'far Shadiq. Pada masa Imam Musa Kazim menulis buku cukup banyak tentang akidah, di antaranya misalnya At-Tauhid, Al-Imamah, Kitab Fi Al-Jabr wa Qadar, Al-Istidha'ah, Ar-Rad U'la Ashab, Al-Isnain. Itulah di antara keterangan mazhab Syiah Imamiyah. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Isna Asyariyah merujuk pada 12 imam peninggal sepeninggal Rasulullah. Jadi jumlahnya 12. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali Mustaba, Husain bin Ali, dikenal sebagai Sayyidus Syuhada, penghulu para syuhada, Ali bin Husain, Muhammad Baqir, Ja'far bin Muhammad As-Shadiq, Musa bin Ja'far, Ali bin Musa Ar-Ridha, Muhammad bin Ali Taki, kemudian Ali Muhammad An-Naqi, Hasan bin Ali Ashkari, dan yang terakhir adalah Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Ya, berkenaan dengan murid-murid yang mengembangkan ilmu kalam adalah yang pertama kali pada masa Ali bin Abi Thalib, para sahabat sudah membahas tema-tema kalam. Kemudian juga murid-murid dari Imam Ja'far As-Shadiq, yaitu Imam
yang keenam dari 12 imam yang maksum atau imam yang tidak memiliki dosa. Demikian tadi sekilas informasi tentang Syiah Isna Asyariyah. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.